teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau Q&A karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM aku, DM Instagram sama di komentar YouTube tentang serum ini, Hair Top Air. Nah, jadi mau aku Q&A-nya mau aku bacain di sini aja biar aku jawabnya dengan jelas, karena kalau misalkan aku jawabnya cuman di komentar aja kan kadang-kadang suka ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Makanya sekarang aku jelasin di sini. Oke, kita mulai aja sekarang Q&A-nya. Nih aku mau bacain pertanyaan dari kalian tapi aku acak. Nggak semua aku jawab. Pertanyaannya yang pertama dari Ria Alexa. Katanya pemakaiannya sehari 2 kali, pagi atau sore hari, atau pagi dan malam hari, Kak. Jadi sesuai yang aku kemarin review, pemakaiannya itu pagi sama sore hari. Kalau untuk malam sih enggak ya, karena dia sehari itu 2 kali. Jadi di saat kita mandi pagi kita pakai, di saat kita mandi sore kita pakai gitu. Terus kalau misalkan untuk malam bisa nggak? Ya kalau dibilang bisa, ya bisa-bisa aja sih. Atau disatuin sama krim malam juga bisa-bisa aja sih. Gitu. Pertanyaan dari Agam Kawirian. Bikin jerawatan gak sih, Kak? Selama aku pakai sih nggak bikin jerawatan. Tapi kalau aku tuh emang hormonnya tuh ini banget ya. Jadi setiap haid pasti aku jerawatan. Tapi bukan karena produk ini aku jadi jerawat, enggak. Aku setiap haid pasti aja jerawat. Tapi itu jerawat cuman yang seminggu paling lama. Enggak seminggu sih, cuman 2 hari, 3 hari terus hilang kayak gitu aja. Hormon mungkin ya, hormonnya. Jadi kalau serum ini bikin jerawat apa enggak sih, selama ini aku pakai aman-aman aja, enggak pernah kena jerawatan gitu. Tapi kalau kalian kan, kita nggak tahu ya, kulit itu kan beda-beda. Kalau misalkan kalian udah pakai nih serum ini ternyata jerawatan, ya lebih baik jangan diterusin gitu. Kalau misalkan baru jerawat sekali doang, oh ya udah terusin. Tapi kalau ternyata kok nambah banyak, mendingan nggak usah gitu, mendingan diberhentiin aja gitu, karena berarti nggak cocok. Karena kan kulit orang tuh kan beda-beda ya, ada yang normal, ada yang kering, ada yang berminyak kayak gitu, ada yang sensitif juga. Jadi kalau sekiranya udah gak nyaman di muka, mendingan gak usah diterusin gitu. Lanjut ya, ada lagi nih pertanyaan. Kak, sebenarnya setelah pakai serum Air Top Air itu dibilas atau gimana ya? Soalnya aku bingung nih, nggak ada penjelasannya. Oke, iya kemarin aku nggak ngejelasin ya cara pemakaiannya. Jadi kalau pakai serum ini itu tuh bagusnya kita cuci muka dulu. Ya biasalah, kita mandi pagi kan pasti otomatis cuci muka dong. Cuci muka, bersihin muka. Nah, setelah muka kita bersih baru dia pakai ini. Dan ini tuh nggak dibilas. Jadi ini tuh model-modelnya kayak pelembab. Jadi kayak kita pakai pelembab gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai pelembab, kita punya pelembab nih, pakai serum dulu, habis pakai serum terus baru pakai pelembab. Jadi bukan pakai serum terus dibilas ya, karena ini bukan facial foam, ini serum. Jadi dipakai sampai menyerap, baru kita pakai pelembab gitu cara pakainya. Nah, terus ada lagi yang nanya, Kak, kalau misalkan mau pakai serum Air Top Air ini tapi mau pakai masker spirulina juga gimana? Ya nggak apa-apa, ini kan beda, ini kan serum, kalau itu kan masker. Jadi misalkan kita mau maskeran dulu nih, maskeran udah beres maskeran terus dicuci baru deh pakai ini, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Terus ada yang nanya lagi, Gina Shiva, Kak mau tanya dong, kalau buat bekas jerawat apa ya? Sebenarnya sih ini dalam penjelasannya katanya sih bisa buat menghilangkan flek-flek hitam dan menghilangkan bekas jerawat. Cuman aku kan baru pakai ini berarti udah mau hampir sebulan ya, karena aku nggak ada noda jerawat. Jadi aku belum tahu sih kalau ini. Cuman dulu aku kan pernah jerawatan tuh, parah banget jerawatnya. Nah, aku pakai sesuatu, nanti aku bakal review di sini apa yang aku pakai kemarin. Kalau misalkan kamu mau nyoba ini, coba aja, karena di keterangannya sih bisa untuk menghilangkan noda hitam bekas jerawat gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Fanya Dwi Amalia. Ini boleh di mix sama serum Scarlett yang acne nggak ya kira-kira?
Menurut aku sih jangan ya, karena kan itu sama-sama serum. Jadi takutnya bentrok di muka kita. Jadi nanti kulit kita bingung nih mau masuk yang mana nih komposisinya. Karena kan komposisi serum tuh pasti beda-beda. Komposisi merek tertentu pasti beda-beda. Apalagi kan yang itu acne, yang ini kan untuk menghilangkan pori-pori. Jadi menurut aku sih mendingan nggak usah, jangan disatuin. Kalau misalkan kamu masih cocok sama yang Scarlett, ya lanjutin yang Scarlett. Kalau misalkan nggak cocok, diberhentiin dan coba yang ini gitu. Terus lanjut pertanyaan dari Marshita Said. Kak, saya kan pesen serum, vitamin dan krimnya. Aturan pakainya yang mana dulu ya? Jadi sebelum pakai serum, vitamin dan krim, kita wajib membersihkan muka dulu. Kita bersihin dulu mukanya. Setelah bersih, kita pakai serum. Nah, setelah serumnya dipakai, kita tunggu sampai mengering, sampai meresap si serumnya dengan cara ditepuk-tepuk. Terus kita pakai vitamin. Terus tunggu sampai meresap dulu vitaminnya, dan terakhir baru krimnya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan dari Fajar Ma'arif. Kak, usia aku kan masih 24 tahun. Jadi aku pakai yang moisturizing nourishing liquid ya Kak. Ya maksudnya ini ya. Jadi kalau usia kamu masih 30 ke bawah, mendingan pakai yang ini. Tapi kalau misalkan usia kamu udah 30 ke atas, 35, 36, pakai yang yang anti aging. Ada tuh, nanti aku review ya. Aku juga udah beli sih, cuman lagi dalam perjalanan. Aku juga mau cobain itu karena usia aku kan udah 30 ke atas. Jadi aku pengen cobain yang itu. Ini sih udah bagus, cuman kalau ini habis, aku pengen cobain yang itu dulu. Itu kalau nggak salah anti kerut. Dia anti kerut. Jadi aku mau cobain itu. Jadi kalau misalkan usia kamu 24 tahun, kamu pakai aja yang ini gitu. Oke, lanjut pertanyaan dari Hairia Sapnatia. Jadi kalau habis pakai itu, pakai makeup lain atau pelembab lain bisa ya Kak? Bisa banget. Karena ini kan ringan ya, menurut aku serum ini tuh ringan. Jadi sebelum kalian pakai pelembab, kalian pakai serum dulu. Nah setelah habis pakai serum sampai meresap, baru deh kalian pakai pelembab. Soalnya jangan dibalik ya, jangan pelembab dulu baru serum. Karena kalau misalkan kalian pakai pelembab dulu, terus baru serum, nanti yang ada si pelembabnya hilang sama serum. Kalau kalian pakai serum dulu kan dia cepat meresap. Kalau pelembab itu kan melembabkan, jadi kalau ini kan cepat meresap. Jadi pakai yang ini dulu sampai meresap, baru pakai pelembab gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari The Ramadan. Perlu dibilas nggak? Setelahnya nggak usah, karena ini serum bukan facial foam. Jadi biarkan dia meresap di kulit kita, jadi nggak usah dibilas gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Hairia Sapnatia. Kak, kalau makainya tiap malam mau tidur doang bisa nggak sih? Bisa aja sih. Cuman kalau aku sih saran lebih baik ini pagi sama sore. Karena kalau malam itu lebih baiknya lagi kita pakai pakai night cream. Itu lebih bagusnya lagi. Cuman kalau kamu nggak punya night cream atau nggak kepengen beli night cream, pengennya cuman pakai ini doang, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah dipakai malam hari. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Ditry. Kak, itu ngelupas kulit gak sih Kak? Enggak banget, enggak ngelupas. Karena ini ringan, menurut aku ini ringan. Dan dia bukan malah membuat kulit jadi kering, tapi membuat kulit menjadi kenyal dan lembut. Beneran sumpah nih ya, aku review jujur, bener-bener bikin kulit lembab. Ini tuh enak banget, dipegangnya tuh enak banget kulit. Enggak kasar, enggak geradakan. Jadi kayak kenyal aja gitu, enak, pokoknya enak ini, nggak bikin mengelupas. Terus ada pertanyaan lagi dari Sela Alin 99. Kak, usiaku 17 tahun, boleh pakai nggak sih Kak? Boleh banget, karena ini menurut aku ringan, dan emang kan kalau di usia 17 tahun itu kan kulit kita udah harus dirawat. Jadi kalau misalkan kamu pakai ini, coba aja. Tapi ya itu dia, sesuai anjuran aku, kalau misalkan ternyata nggak bikin nyaman di kulit kamu, mending nggak usah diterusin gitu. Tapi kalau misalkan nyaman buat kulit kamu, ya diterusin, karena ini sih menurut aku ringan, serumnya ringan gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Rita. Kak, aku kan beli satu paket Air Top Air, urutan skincare-nya gimana ya? Satu paketnya yang mana nih? Aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan mau diurutin, cara pemakaian ini
cara rutin skincarean kita setiap harinya itu biasanya kalau aku gini, misalkan aku baru bangun tidur mandi, aku tuh pasti bersihin muka dulu pakai milk cleanser. Aku bersihin muka pakai milk cleanser. Nah, setelah pakai milk cleanser, aku cuci muka pakai facial foam. Nah, setelah cuci muka pakai facial foam, aku bersihin muka lagi pakai toner. Tapi enggak digituin ya, ditepuk-tepuk aja pakai toner. Nah, setelah udah beres pakai toner, baru deh aku pakai serum. Nah, pakai serum, setelah dipakein serumnya, kita tunggu sampai meresap, sampai kering, terus baru deh kita pakai pelembab day cream. Kalau misalkan kalian abis pakai day cream suka pakai foundation, bisa pakai foundation, terus baru deh make upan kayak gitu. Kalau urutan untuk rutinitas skincare rutinitas kita setiap hari ya, kayak gitu. Kalau misalkan nanya beli satu paket Air Top Air, aku nggak tahu nih paketnya yang mana. Tapi kalau misalkan urutan cara pemakaian ini ya seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja pertanyaan yang bisa aku jawab kali ini. Sebenarnya sih banyak pertanyaannya, cuman kalau aku simpulin sih pertanyaannya menuju ke arah situ semua. Makanya ya aku wakilin aja pertanyaannya. Nah terus kemarin itu emang sih aku nggak begitu jelas cara ngasih tahu cara pemakaian serum ini. Nah sekarang aku mau ngasih tahu cara pemakaiannya seperti apa. Sebenarnya sih untuk pemakaian serum ini seperti biasa aja, kayak misalkan kita skincare rutinitas setiap harinya seperti apa. Nah kan disarankan ini pemakaiannya di pagi hari dan sore hari. Jadi antara kita mandi pagi sama mandi sore. Kalau aku kan biasanya rutinitas itu ada di pagi hari. Jadi aku sebelum aku mandi, aku baru bangun tidur, sebelum aku mandi, aku bersihin muka dulu pakai milk cleanser. Meskipun malamnya aku udah bersihin muka, tapi tetap paginya aku tetap bersihin muka, karena untuk make up sendiri itu lebih bagus kita harus ngebersihin muka dulu secara step by step supaya make up kita juga jadi awet gitu. Itu sih yang aku tahu. Nah makanya setiap aku bangun tidur, aku tetap rutinitas bersihin muka pakai pakai milk cleanser. Pakai milk cleanser. Aku pakai milk cleanser, aku bersihin muka aku, terus aku bersihin pakai tisu wajah, terus aku cuci muka pakai facial foam. Nah, si facial foam ini kan membuka pori-pori kan. Nah, gimana caranya untuk menutup pori-pori kembali? Kita pakai face toner gitu. Nah, setelah pakai facial foam, udah beres pakai facial foam, kita bersihin mukanya, jangan pakai anduk buat kita mandi ya. Kalau bisa usahakan kita pakai anduk yang khusus muka kita gitu. Jadi nggak kecampur sama badan kita gitu. Kita bersihin kita keringkan muka, tapi jangan digini-gini, cukup diginin aja pakai anduk. Nah terus baru deh kita pakai face toner. Nah cara pemakaian face toner juga jangan dibeginiin gitu, karena kan muka kita udah dibersihin pakai milk cleanser, udah dibersihin pakai facial foam. Jadi kalau untuk toner sendiri cukup ditepuk-tepuk aja, tapi pakai kapas ya, ditepuk-tepuk begini, tepuknya ke atas. Nah setelah beres semuanya, baru deh kita pakai serum ini. Nah, habis pakai serum ini ditunggu sampai kering, sampai meresap si serumnya, baru kita pakai day cream. Nah, kalau misalkan kamu setelah pakai day cream pengen pakai foundation ya terserah. Kalau aku sih kalau aku sih jarang ya pakai foundation. Jadi, aku habis pakai ini, terus aku pakai day cream, terus aku pakai bedak, baru deh siap berangkat kayak gitu. Nah, sore harinya juga seperti itu sama. Kita kan habis beraktivitas nih, habis pakai make up, kita bersihin lagi make up dengan step by step yang tadi pertama aku jelasin, pakai pakai milk cleanser, terus pakai facial foam, cuci muka, pakai face toner, baru deh pakai ini lagi gitu cara pemakaian. Nah terus cara pemakaiannya gimana sih? Ya itu tadi, setelah kita udah beres-beres, udah bersih-bersih semuanya, kita pakai ini, cukup di total-totalin aja sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah terus diratain pakai tangan, tapi diratainnya ditepuk-tepuk, digini-gini biar dia meresap. Jangan gitu-gitu ya, ditepuk-tepuk biar dia sampai meresap, ditunggu sampai meresap. Cuman kalau ini sih nggak lama sih nunggu meresapnya, karena dia tuh
bener-bener teksturnya tuh bener-bener kayak air, jadi langsung kering ke muka tuh, langsung meresap cepet banget. Jadi setelah udah meresap baru deh kita pakai day cream atau pakai foundation terus make up deh, kayak gitu cara pemakaiannya. Dan gak usah dibilas ya, karena dia ini serum, jadi biarkan dia menyerap di muka kita. Oke teman-teman, sekian Q&A aku hari ini untuk serum Air Top Air-nya. Mudah-mudahan kalian puas. Tapi kalau misalkan kalian masih banyak pertanyaan, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Terus nantikan video-video aku selanjutnya. Besok-besok aku mau nge-review apa. Rencananya sih aku mau nge-review serum Air Top Air juga, tapi yang khusus untuk anti kerut. Nanti aku mau review. Nah makanya terus stay tune di channel aku, jangan lupa di subscribe, ada kucing lewat. Gak apa-apa lah, biarkan dia berekspresi. Jangan lupa di subscribe channel aku. Kalau misalkan kalian suka sama channel aku, kalian boleh like. Kalau misalkan video aku ini berguna buat kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe ya, dukung terus channel aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.